bangkit kembali. Pertanyaan saya ini bukan lagi mengenai persepuluhan dengan buah sulung. Pertanyaan ini setengah-setengah stand up komedi, karena lagi kita serius terus dari tadi, Pak. Iya. Mohon stand up komedi saja. Memang sejak TikTok, YouTube yang disampaikan melalui para apologet Kristen termasuk ibu yang cantik ini, minta maaf ibu, tadi saya mau datang ke sini ditahan istri saya. Dan sudahlah, saya bilang saya mau ke sana mau bertanya, pada tujuan saya hanya melihat secara dekat dengan ibu. Ternyata ibu cantik, tapi istri saya masih lebih cantik. Jadi viralnya di TikTok, di YouTube bahwa apologet Kristen ini ada yang berkobar-kobar sangat menentang ini persepuluhan. Memang orang bilang goncang itu GPDI karena di sanalah dia guna kehidupan. Bukan cuma GPDI, semua gereja yang itu karismatik. ya. Tapi bukti di jemaat saya hanya 1-2% yang bergoyang karena mereka nonton itu. Bahkan ada yang koar-koar sampai sudah berbusa ibu, hampir meninggal gara-gara pendeta, penipu pendeta. Nah, saya cuma biasa ibu menyampaikan itu di TikTok. Iya, karena mereka melakukan dengan benar sampai hari ini jemaat tetap melakukan. Ibaratnya waktu perang Amerika dengan Israel melawan Iran, berita hoax Iron Dome ditembus oleh hipersonik dari Iran. Memang mungkin ada yang tembus, tapi cuma sebentar, akhirnya Iran kalah. Sama dengan berita ini, perpuluhan itu dilarang tadinya melalui YouTube. Sekarang sudah tidak mau dengar itu lagi. Mereka malah, jemaat semakin kuat memberikan persepuluhan. Oke, pertanyaan saya begini. Karena saya juga sementara bingung tentang kejatuhan Adam ini, karena menyangkut Adam tadi jatuh. Kejatuhan Adam ini katanya ada dua kali dia jatuh. Pertama di Taman Eden, dan kedua itu jatuh di mana ibu? Tafsiran kejatuhan Adam yang kedua kali rupanya Adam jatuh di Mamuju. Oke, terakhir pertanyaan saya, Kejadian pasal 5 ayat 3, setelah Adam berumur 130 tahun, maka dia mendapatkan anak yang bernama Seth sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Jadi termasuk saya sesudah Seth itu berarti saya sudah tidak segambar lagi dengan Allah. Berarti segambar dengan Allah itu apakah hanya Adam atau termasuk saya? Karena hanya Seth saja segambar dengan Adam. Iya, berarti Adam saja yang segambar dengan Allah. Tapi sesudah Adam, Seth, termasuk saya sudah tidak segambar dengan Allah. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dijawab dulu. Baik. Inilah yang namanya media sosial, dan terima kasih stand up komedinya. Dari tadi pertanyaannya itu serius melulu, jadi kita tegang ya, jadi kita bisa ketawa hari ini. Dan mengenai media sosial, itu adalah sesuatu hal yang kita nikmati hari ini. Berbahagialah baby boomer, Gen X seperti saya, milenial sampai Gen Z dan Gen Alpha tentu saja. Kita semua dipengaruhi oleh media sosial. Dan media sosial adalah tempat terbuka untuk berbagi hikmat. Nah, tempat terbuka untuk berbagi hikmat ini adalah sebenarnya yang
yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai, kalau saya sebut hari ini itu Serambi Salomo. Saya suka Serambi Salomo. Kalau saya bicara di gedung ini, walaupun yang mendaftar itu 750, tapi yang mendengar ya ada batasan 4 gedung ini. Tapi kalau saya bicara di TikTok, di YouTube, atau di Facebook, yang nonton banyak, siapapun, orang bukan Kristen pun bisa mengikuti ketika saya mengajar. Saya mengajar di Circle Indonesia itu selalu ada di Zoom, itu 3 kali dalam sebulan. Jadi Anda bisa ikuti, itu gratis, nggak bayar, 3 kali dalam sebulan di Circle Indonesia. Itu saya mengajar filsafat Ibrani. Ya, silakan nanti mendaftar. Ada linknya saya kasih di materi saya tadi, atau menghubungi Brenda ya, yang di Circle Indonesia. Di Zoom di situ banyak sekali ada orang-orang non Kristen ikut di kelas saya, karena mereka mau belajar tentang Torah. Mereka belajar tentang siapa Nabi Musa, siapa Nabi Sulaiman, karena mereka juga melihat Musa sebagai nabi, Sulaiman sebagai nabi, Daud sebagai nabi. Maka mereka masuk ke kelas saya. Dan ada satu polemikus yang namanya Jonathan Nandar. Itu dia selalu ngeklaim ikut kelas saya, berita ngomong begini, berita ngomong begini, berita ngomong begini, yang berbeda dengan yang saya sampaikan di kelas itu. Buat saya selalu ada deviasi dari pesan-pesan yang saya berikan, termasuk potongan-potongan video. Orang bisa marah dari potongan video saya, ya iyalah, potongan video itu kan cuma buat promo 1 menit, 2 menit, terus marah. Padahal itu latar belakangnya itu bisa 15 menit, 20 menit, bahkan 1 jam latar belakangnya. Terus dipotong, terus kemudian mereka jadi marah. Makanya di sini kita perlu arif dalam melihat potongan-potongan video siapapun. Nah, tapi kita juga mendapatkan banyak sekali benefit dari media sosial ini yang saya sebut sebagai Serambi Salomo. Karena dari sini kita juga dapat menginjil. Anda tahu ketika Tuhan Yesus inkarnasi ke bumi dalam masa pelayanannya 3,5 tahun, Tuhan Yesus selalu memilih tempat-tempat yang terbuka, di bukit, dimanapun yang terbuka, di sebelah, di pinggir pantai. Dan kalau di Bait Allah, Tuhan Yesus ngajarnya di mana? Bukan di ruang kudus dan maha kudus, karena yang boleh masuk di situ kan cuma para imam. Bukan juga pelatarannya juga itu nggak boleh, karena itu untuk orang-orang Israel saja. Nah, Tuhan itu bisa menggerakkan orang yang bukan umatnya untuk menjadi alat baginya. Contohnya, pada saat Israel dibuang di Babel, Tuhan bisa menyuruh Kores, bangsa Persia, yang kemudian mengembalikan orang Israel pulang. Dan kemudian setelah orang Israel pulang pada masa Bait Allah kedua, Tuhan bisa suruh orang Edom, siapa dia? Herodes yang agung. Herodes yang agung dijadikan raja oleh Emporium Romawi. Dia bukan orang Yahudi. Dia menjadi raja Yudea, tapi dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Maka dia kemudian baik-baikin orang Yahudi, supaya orang Yahudi nggak memusuhinya. Maka kemudian dia memugar Bait Allah, dibuatkan lebih bagus lagi, dan kemudian dibuatkan Serambi Salomo yang mengelilingi Bait Allah tadi. Anda tahu dari Serambi Salomo yang dibuat oleh seorang yang bukan umat Tuhan. Dan ternyata Herodes yang agung ini juga menjadi alat bagi Tuhan dipakai. Buatkan Serambi Salomo buat aku, nanti anakku mau khotbah di situ. Tuhan Yesus bisa khotbah di Serambi Salomo, dan itu tempat terbuka. Orang non Yahudi boleh dengar, siapapun boleh dengar, rabi juga boleh dengar, semua boleh dengar. Anda tahu di zaman modern ini, di era IT,
Tuhan pakai Mark Zuckerberg, bukan orang Kristen. Tuhan pakai Sergey Brin, owner dari Google itu, ada YouTube. Kemudian Zoom dari China, semua bukan orang Kristen. Tapi platform-platform media sosial mereka yang mereka sediakan bisa kita pakai untuk mengabarkan Injil. Sama seperti dahulu, hikmat bisa dibicarakan di mana saja, di pasar, di atas tembok, dimanapun, di ruang-ruang terbuka. Karena memang demikianlah seperti Amsal 1 ayat 20, hikmat berseru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya di ruang-ruang yang terbuka. Dan Tuhan Yesus juga bicara memilih tempat yang terbuka. Sesekali Tuhan Yesus datang ke pasar juga, tapi juga datang ke sinagog yang tertutup tembok 4 pilar seperti di sini. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan itu, tapi Tuhan Yesus juga melakukan khotbah yang terbuka. Maka baiklah kita para hamba Tuhan memanfaatkan platform-platform media sosial untuk menginjil. Karena dari situ kita nanti juga barengan dengan hoax, kita barengan dengan berita-berita yang macam-macam, gosip dan yang lain-lain, dan itu selalu berdiri bersama-sama. Dan kita percaya tugas kita itu apa sih? Tugas kita adalah mengabarkan Injil. Dan yang membuat yang bersangkutan itu percaya, itu tugasnya Roh Kudus. Kita hanya menjadi penyambung lidahnya. Maka saya nggak peduli ketika Nandar mengatakan bahwa saya adalah muridnya Ibu Rita, nggak apa-apa. Bisa saja loh para polemikus itu masuk ke kelas saya dengan maksud yang buruk, cari kesalahannya, ya, cari apa ekses-ekses buruknya atau apapun. Bisa saja dia datang dengan motivasi yang jahat. Tetapi yang kita beritakan kan firman Tuhan. Tahu-tahu, siapa tahu saya baca ayat yang kemudian dia dengar, nampol dia. Itu Roh Kudus bekerja. Jadi mari kita, apapun yang kita lakukan, ya, mungkin kita agak gaptek sedikit, mulai belajar bagaimana kita membuat konten-konten yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang tidak hanya tertutup tembok tapi di luar tembok. Media-media sosial menjadi serambi-serambi Salomo hari ini. Amin. Amin. Ya, kita selesai di jam 5. Pertanyaan bisa ditanyakan di WA yang saya share tadi. Oke. Ya, di WA tadi